Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sri Setiawati, dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu dengan memahami isu terkini lewat editorial bagian pertama. Anak-anakku tersayang, dalam kesempatan ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Kemudian kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Selanjutnya kompetensi 4.6, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anakku tercinta, sebelum kita lanjut dengan materi ini, maka pastilah kalian bertanya-tanya, apa sih teks editorial? Baik anak-anak, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa dalam bentuk berita, aktual, dalam artian sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, yaitu menimbulkan pendapat-pendapat. Anak-anakku tersayang, pastilah kalian ingin tahu apa sih fungsi teks editorial? Baik, fungsi teks editorial adalah pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa kepada masyarakat. Kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Kelima, mengajak pembaca untuk berpikir tentang masalah atau isu topik yang sedang hangat dibicarakan di kehidupan sekitar. Anak-anakku tersayang, dalam teks editorial mempunyai isi, yaitu pertama, isinya berupa fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, berupa pendapat atau opini redaksi terhadap suatu peristiwa. Anak-anakku tersayang, kalian harus mengetahui apa sih perbedaan fakta dan opini. Berikut akan saya jelaskan. Fakta tidak dapat terbantahkan. Mengapa tidak dapat terbantahkan? Karena mempunyai data. Dan opini sebaliknya masih dapat diperdebatkan. Dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Anak-anakku tersayang, opini dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Selanjutnya anak-anakku tersayang, teks editorial mempunyai struktur. Apa ya struktur teks editorial? Baik, ada 3 bagian struktur dalam teks editorial. Pertama, yaitu pernyataan pendapat. Biasa juga orang mengatakan pengenalan isu. Ini hal yang sama. Perlu saya sampaikan dua-duanya biar ketika Anda menemukan 2 istilah itu Anda sudah paham, oh ternyata sama. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi itu apa sih? Yaitu sebuah pendapat. Nanti dalam teks editorial biasanya lebih dari 1 argumentasi. Selanjutnya yang terakhir adalah pernyataan ulang. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan bagian per bagian dalam struktur. Dengan harapan ketika nanti Anda menganalisis, Anda sudah paham, oh ini ya yang dimaksud dengan ini. Oke, anak-anakku tercinta, pertama adalah pernyataan pendapat. Biasa disebut juga dengan pengenalan isu, yaitu merupakan bagian teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Anak-anakku tercinta, bagian ini merupakan
Pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Baik anak-anakku tersayang, selanjutnya adalah bagian yang terakhir, yaitu penegasan, atau biasa orang mengatakan penegasan ulang. Dalam bagian ini, penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan kepada pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang struktur, kita masuk pada kaidah kebahasaan teks editorial. Bagian ini juga tidak kalah pentingnya. Anak-anak tersayang, dalam kaidah kebahasaan teks editorial ada beberapa hal, di antaranya penggunaan kalimat retoris. Kalian tahu kalimat retoris? Baik, kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya seperti ini. Saya bertanya kepada Anda, apakah kalian ada yang tidak ingin lulus dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri? Pasti jawabannya tidak. Untuk itu tidak perlu membutuhkan sebuah jawaban. Ini adalah kalimat retoris. Anak-anakku tercinta, unsur kebahasan yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer dan istilah. Kata-kata populer atau istilah tentunya sesuai dengan konteks yang ada. Selanjutnya, ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Anak-anakku tersayang, selanjutnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Kalian masih ingat kan konjungsi kausalitas? Baik, konjungsi kausalitas diantaranya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, maka, atau oleh karena itu. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi yang menunjukkan tujuan atau harapan, seperti agar, untuk, dan supaya. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini Ibu hanya memberikan beberapa hal yang terkait dengan teks editorial, karena masih ada bagian kedua. Kita akan sedikit menganalisis dan kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks editorial yang baik. Namun ada hal yang perlu kalian catat, yaitu pertama, untuk lebih memahami materi ini kalian dapat mengerjakan LK yang akan Ibu kirimkan via CPT-8 dan simak serta mempelajari buku paket dan mengerjakan latihannya. Tentunya Anda hanya mempelajari tapi Anda tidak mempraktikkan, juga akan sulit memahaminya. Nah anakku, selanjutnya jika ada hal yang belum jelas dapat ditanyakan ketika ada pertemuan baik melalui Zoom maupun Google Meet. Selanjutnya bisa juga kalian bertanya melalui WA kepada Ibu dan insya Allah akan Ibu jawab. Dan yang terakhir adalah pesan Ibu, jangan lupa untuk selalu bahagia dan tetap semangat. Baik anak-anakku, untuk sesi pertama Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Namun ada sedikit kalimat motivasi yang semoga bisa menjadi fundamental yang bagus dalam diri Anda, yaitu bangkitlah tanpa menjatuhkan orang lain, karena kesuksesan butuh perjuangan, bukan kecurangan. Dan Ibu yakin para Raja Wali Emas selalu menjaga integritas dan sportivitas yang tinggi, karena ketika Anda melakukan kecurangan, maka itu sudah menodai integritas diri Anda dan sekolah. Baik, terima kasih. Saya akan bertemu lagi pada sesi kedua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.